Kita bertemu pertama kali di kegiatan pramuka di hari Sabtu ini. Di tahun ajaran 2021 sampai 2022, selama 1 tahun ke depan, kita akan bertemu setiap Sabtunya jam 11 sampai jam 12 dalam kegiatan pramuka ini. Siapa saya? Saya adalah Kak Titin. Di sini saya adalah sebagai pembina dan juga Kepala Gugus Depan, Kagudep. Kemudian ada lagi di atas saya, itu adalah Kamabigus, Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Jarot. Nah, selama kegiatan pramuka setiap Sabtunya, saya ingin kalian mengikuti pramuka ini dengan penuh semangat, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa kebersamaan, menghadapi atau mengikuti semua kegiatan-kegiatan ini sampai selesai. Masuk meet tepat waktu, mengumpulkan tepat waktu, dan usahakan tidak ada kesalahan, seragam lengkap, dan lain sebagainya. Kalian nanti setiap Sabtunya akan didampingi oleh 1 pembina dan juga ada 1 DKA yang akan membimbing kalian, membantu kalian dalam melaksanakan kegiatan pramuka setiap Sabtunya. Untuk Sabtu ini kita akan berbicara tentang apa? Nanti akan dijelaskan oleh Kak Yatno. Kak Yatno ini akan membantu kita untuk mempelajari materi-materi pramuka. Sabtu ini, materi yang akan disampaikan adalah sejarah kepramukaan dan juga ambalan kita. Ambalan kita itu apa namanya? Nah, nanti silahkan kalian lihat di video pembelajarannya. Sekian dari saya, sampai jumpa minggu depan dalam kegiatan pramuka selanjutnya bersama kakak-kakak pembina yang lain dan juga bersama kakak DKA dan juga Kak Yatno tentunya. Sampai jumpa, salam pramuka. Ya, baik untuk teman-teman atau adik-adik khususnya yang ada di Ambalan Sugio Pranoto. Mungkin pada siang hari ini kalian baru pertama kali ketemu dengan saya, Kak Yatno. Saya akan memperkenalkan diri karena sudah lama kita tidak bertemu di dalam kegiatan ekstra pramuka di Ambalan Sugio Pranoto. Karena akan memperkenalkan ya, nama lengkap saya Laurentius Joseph Suyatno. Biasa orang Semarang, orang pramuka panggilnya Kak Yatno. Ya, itu juga termasuk nama pasaran yang paling murah dan paling mudah disebut. Nah, sudah beberapa kali kita tidak hampir 2 tahun ini tidak ada pertemuan di pramuka di Ambalan Sugio Pranoto. Pada kesempatan ini Kak Titin selaku Kagudep mengundang kembali saya untuk bergabung di dalam Ambalan Sugio Pranoto yang notabene sudah 2 tahun ini Kak Yatno tidak aktif di Ambalan Sugio Pranoto. Ya, baik, seperti sekarang Kak Yatno akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan yang ada di Ambalan Sugio Pranoto. Ambalan Sugio Pranoto ini sebetulnya berdiri sudah lama, sekitar 2016. Nah, kenapa karena mengatakan sudah lama berdiri, tahun 2016 sudah lama? Sebetulnya sudah dirancang oleh kakak-kakak kelas kalian yang mungkin sekarang ini sudah lulus dari perkuliahan. Pada waktu itu kepramukaan di SMA Sedes sudah berjalan, sudah diadakan, tetapi belum memiliki ambalan. Nah, di situ kakak kelas kalian memanggil Kak Yatno, walaupun Kak Yatno belum secara resmi menjadi pembina di Ambalan Sugio Pranoto. Nah, Ambalan Sugio Pranoto terbentuk dari beberapa alumni atau kakak kelas kalian yang masih kelas 11. Terus mereka membuat Ambalan Sugio Pranoto dan Kak Yatno yang mendampingi untuk pembuatan ambalan. Setelah itu Ambalan belum terbentuk,
tapi kepramukaan sudah berjalan. Ya, kepramukaan sudah berjalan dan pembinanya pada waktu itu adalah namanya Kak Fitri. Dia andalan dari Semarang Selatan, Candisari, dan juga sebagai orang warcap atau kuartir cabang kota Semarang. Itu Kak Fitri. Dia seorang tentara. Kak Fitri dibantu beberapa anggota pramuka. Dia juga dari andalan dari Candisari. Kemudian berjalan kepramukaan dimulai dulu siang hari, kemudian dirubah hari Sabtu menjadi pagi. Nah, berjalan waktu, di Ambalan Sugio Pranoto belum terbentuk gugus depan dan belum ada ambalan. Kemudian Kak Yatno masuk menggantikan Kak Fitri, barulah ada Kak Yatno berusaha untuk membuat gugus depan dan ambalan. Akhirnya setelah Kak Yatno masuk beberapa bulan, Kak Yatno baru membuat nomor gudeg. Nomor gudeg berdiri, kemudian ambalan. Nah, nomor gudeg di SMA Sedes atau di Ambalan Sugio Pranoto itu 11139, 11140. 11139 untuk gudeg untuk putra, 11140 itu untuk putri. Nah, berjalannya waktu, pramuka di Ambalan Sugio Pranoto berjalan dengan lancar. Kenapa kakak-kakak kelas kalian memilih Ambalan Sugio Pranoto? Nah, ini sejarah karena ada hubungannya dengan sekolah yang beryayasan Katolik, karena Sugio Pranoto adalah seorang pahlawan juga, dia seorang monsinyor dan juga seorang pahlawan. Kemudian dari kakak-kakak kelas kalian mengambil nama Sugio Pranoto. Akhirnya terbentuklah Ambalan Sugio Pranoto. Baik. Nah, ini adik-adik. Ini ya. Mungkin kalian bisa melihat inilah Ambalan Sugio Pranoto. Kalian akan menjelaskan tentang ambalan ini. Ya. Di sini ada paling atas, di atas salib itu ada bintang yang bergambarkan 5, di mana Ambalan Sugio Pranoto berlandaskan kepada Pancasila. Kemudian warna merah putih. Warna merah putih adalah warna lambang bendera Indonesia. Kemudian ada tanda salib. Tanda salib ini menunjukkan bahwa kepramukaan yang ada di Ambalan Sugio Pranoto atau yang berpangkalan di SMA Sedes ini beryayasan berdasarkan iman kekatolikan. Nah, ini ya. 1133. Oke. 1133 ini adalah kode untuk gerakan pramuka di Jawa Tengah. Nanti kalian kalau sudah selesai, sudah berjalan waktu, kalian akan mendapatkan ambalan. Dan ambalan ini nanti akan dipasang di sebelah lengan kiri. Baik, kalian lanjutkan lagi. Di sini ada beberapa gambar semut. Nah, semut ini melambangkan bahwa ini adalah sedes militan yang dipakai untuk supporter-supporter saat SMA Sedes melakukan lomba. Ini di samping kanan kiri ini ada gambar semut. Nah, di sini ada cikal bakal tunas kelapa. Cikal bakal tunas kelapa yang melambangkan bahwa gerakan pramuka di Ambalan Sugio Pranoto sudah berkembang. Ya, di sini terus ada Sugio Pranoto. Pita ini ya, di pita ini adalah Sugio Pranoto. Nah, Sugio Pranoto ini adalah seorang monsinyor. Ia juga ditunjuk sebagai pahlawan yang ada di kota Semarang. Nah, oleh karena itu kita bangga karena kita sudah memiliki Ambalan Sugio Pranoto. Di samping Ambalan Sugio Pranoto, gugus depan juga sudah berdiri. Nah, itu adik-adik. Nanti kalian
juga akan mendapatkan ambalan Sugiyo Pranoto ini. Dimana ambalan Sugiyo Pranoto ini harus kamu pasang berada di lengan kiri, ya. Di lengan kiri itu menunjukkan bahwa kalian sebagai anggota pramuka di ambalan Sugiyo Pranoto. Kalian jangan melihat topinya Kak Yatno ya. Topinya Kak Yatno ada di sini ambalan Sangkakala, beda dengan yang ada di ambalan Sugiyo Pranoto. Ini memang ini sudah lama berdirinya kalau ambalan ini. Jadi jangan kalian tidak akan membahas. Jadi kalian juga jangan tanya ambalan yang ada di topinya Kak Yatno. Yang kalian bahas adalah ini. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan ambalan ini, pasti baju kalian akan dipenuhi dengan tanda-tanda kepramukaan. Mungkin kalian akan bertanya, Kak, untuk yang di lengan kanan di atas sendiri, ya, di atas sendiri ini adalah Kota Semarang, ya, Kota Semarang. Kenapa Kota Semarang? Karena kepramukaan kita ini berada di bawah naungan Warcak Kota Semarang. Nah, di bawah Kota Semarang ini, di sini adalah Bet Jawa Tengah. Karena posisi dan letak Kota Semarang berada di Jawa Tengah. Kemudian yang di dada kanan ini adalah Pandu Dunia. Pandu Dunia. Kalau yang putri itu ada di kerah kanan, Pandu Dunia. Yang putri, kemudian tanda pelantikan tunas kelapa. Nanti kalian juga akan diadakan pelantikan supaya kalian resmi menjadi sebagai anggota, ya. Saat ini kalian masih sebagai tamu di ambalan Sugiyo Pranoto. Setelah kalian resmi, nanti ada penyerahan dari pembina, kalian akan dilantik dan kalian akan menjadi anggota pramuka di ambalan Sugiyo Pranoto, itu sah. Ya, saat ini kalian baru menjadi tamu karena kalian dari penggalang naik tingkat menjadi ke penegak. Nah, dari penegak ini nanti kalau menurut upacaranya harus diserahkan melalui kakak pembina kalian yang berada di pangkalan masing-masing. Tetapi karena keadaan seperti ini kita tidak bisa memaksa harus dari pembina, tidak, tetapi akan diwakili dari salah satu pembina yang ada di ambalan Sugiyo Pranoto. Nah, di situ nanti akan diadakan serah terima secara simbolis, baru kalian akan resmi untuk menjadi sebagai pramuka ambalan Sugiyo Pranoto. Nah, kegiatan-kegiatan kepramukaan kalau dulu, kalau kalian mau mendapatkan ambalan ini, kalian ada sedikit agak susah kalau dulu. Tapi sekarang karena kondisi pandemi ini, dari sekolah tidak akan mempersulit untuk kalian mendapatkan ambalan. Ya, kenapa kok sulit? Ya, karena pada waktu itu, kalau pada waktu tatap muka, kalian harus mencari ambalan ini di malam hari. Tetapi karena kondisi seperti ini, tidak usah malam hari, tidak usah pagi hari, tetapi nanti kalian setelah diangkat atau telah diresmikan sebagai ambalan Sugiyo Pranoto, kalian akan mendapatkan ambalan ini. Nah, kalau gudegnya kalian sudah mendapatkan, mungkin langsung dari seragam sudah ada nomor gudegnya. Seperti itu, ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau dulu adik-adik dari penegak kalau memakai hasduk biasanya ada yang seenaknya, tingkatan penegak tetapi memakai hasduk hanya kecil segini. Nah, oleh kakak-kakak DKA akan selalu dilihat, dipantau. Kalau ada yang memakai hasduk pendek gini, nah, dari kakak-kakak ambalan akan menarik kalian keluar, kemudian diberi pengarahan. Pengarahan bukan diberi hukuman, hanya diarahkan supaya besok kamu memakai hasduk yang sepanjang mendekati ikat pinggang. Seperti itu. Jadi bukan seperti
anak-anak siaga lagi atau anak-anak penggalang pakainya segini, tidak, harus mendekati dengan ikat pinggang itu ya. Nah, karena harapkan di dalam kegiatan pramuka nanti tidak ada yang melakukan pelanggaran, walaupun secara online Bapak Ibu guru maupun pembina, saya selaku pembina akan tetap memantau. Dan nanti kalau ada kalian yang melakukan pelanggaran, kalian nanti akan bertemu dengan Kak Yatno ya. Kak, apakah nanti Kak Yatno akan marah? Enggak, Kak Yatno tidak akan marah, tetapi Kak Yatno akan memberikan peringatan sampai 3 kali. Yang pertama, Pak Yatno ingatkan dengan sukacita ya. Yang kedua, Kak Yatno tegur. Sudah berapa kali kamu melanggar? Yang ketiga baru nanti kalian akan memberikan sanksi. Ya seperti itu. Sanksinya apa? Yaitu nanti kalau pas saat kalian melanggar baru kalian akan memberikan sanksi. Tetapi di saat kepramukaan kalian melanggar pasti akan kelihatan. Karena apa? Setiap kali pramuka secara online pasti diminta kalian untuk mengaktifkan kameranya. Nah, di situ Bapak Ibu guru atau kakak-kakak pembina yang lain akan tahu kalau kalian tidak lengkap. Jangan dikira nanti kalau pramuka tinggal tidur saja. Saya tak nyalain kameranya, kemudian saya pergi, yang penting saya ikut pramuka, tidak bisa. Nah, ini yang menjadikan hukuman untuk kalian ya. Yang pertama tadi teguran dengan sukacita. Ya, peringatan. Yang kedua teguran. Yang ketiga baru kalian akan memberikan sanksi. Nanti di saat kalian melanggar, kalian akan dikumpulkan sendiri. Nanti kalian akan melakukan PJJ sendiri khusus anak-anak yang melanggar. Nah, oleh karena itu kalian ingatkan sekali lagi, jangan sampai kalian melanggar. Jangan sampai kalian menyepelekan kepramukaan ya, karena pramuka ini sangat berpengaruh untuk nilai-nilai di sekolah juga. Nah, oke, sekarang kita lanjut untuk sejarah pramuka yang ada di SMA Sedes atau di Ambalan Sugio Pranoto. Dulu kalau kemah, awal-awal perkemahan seringkali hujan berada di wilayah yang dekat, yaitu Gunung Pati. Yang Kak dengar ya, di Gunung Pati. Perkembangan Kak menjadi pembina pramuka, Kak mencari yang agak lebih jauh, yang di daerah Sumowono. Itulah kegiatan kemah yang sering Kak adakan. Nah, di dalam kegiatan kemah itu kalian juga diminta untuk mencari ambalan. Ambalan ini sangat penting untuk tanda bahwa kalian adalah menjadi anggota kepramukaan di Ambalan Sugio Pranoto. Seperti itu. Di dalam perkemahan pasti akan ada usaha untuk mencari ambalan. Baik itu kalian maupun Dewan Ambalan. Dewan Ambalan pun nanti juga akan memakai seperti ini. Dan Dewan Ambalan juga mencari sama seperti kalian. Tapi sebelum kalian mencari Dewan Ambalan atau istilahnya Dewan Kerja Ambalan atau DKA, kalau mungkin yang dulu kalian di SMP sudah pernah aktif di pramuka, itu namanya Dewan Penggalang. Nah, itu Dewan Ambalan pun juga sama mencari, tidak hanya sekedar mendapatkan. Mungkin kalau kalian ada yang besok berkenan untuk mencari ambalan, menjadi Dewan Ambalan, kalian sudah tidak usah mencari ambalan, tetapi karena kalian sudah mendapatkan. Nah, itu sekilas yang kalian ketahui di Ambalan Sugio Pranoto. Kalian sudah berusaha untuk membentuk kepramukaan di SMA Sedes itu berkembang menjadi baik, dan akhirnya gugus depan sudah ada, ambalan sudah ada. Tinggal melanjutkan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan untuk setiap hari Sabtu. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa menghubungi ke nomor Kak Yatno. Nanti kalian bisa tanya ke Dewan Ambalan atau ke Bapak Ibu guru untuk bertanya mengenai kepramukaan, silahkan. Ya, karena Kak Yatno mengajar pramuka tidak hanya di tempat satu ini, tidak hanya di SMA Sedes. Kak Yatno mengajar pramuka ada di 6 sekolah.
yang paling tinggi di perguruan tinggi itu ya. Jadi itu yang bisa Kak Yatno sampaikan untuk sejarah kepramukaan. Tadi Ambalan sudah, sejarah kepramukaan sudah yang ada di Ambalan Sugio Pranoto. Oh iya, satu lagi untuk SKU. Silakan kalian nanti membeli SKU ya. Silakan kalian nanti membeli SKU yang harganya hanya paling mahal Rp1.000. Kalian setiap kali kegiatan akan diminta untuk mencari tanda tangan di SKU. Di SKU itu kalian nanti carilah tanda tangan sebanyak-banyaknya sehingga kalian bisa menjadi pramuka bantara yang ada di Ambalan Sugio Pranoto. Nah, oleh karena itu, kalian harapkan SKU kalau kalian yang dulu punya SKU di SMP jangan sampai hilang, disimpan sebagai bukti. Dan nanti kalau kalian di Ambalan Sugio Pranoto ini mencari tanda tangan juga SKU-nya jangan hilang. Karena kalau nanti kalian melanjutkan di perguruan tinggi, kalian masih ikut kepramukaan. Kalau pramukaan di perguruan tinggi itu biasanya yang ada di kejuruan-keguruan. Nah, itu baru kalian akan melanjutkan kepramukaan. Di situ nanti kalian akan diwajibkan untuk mengikuti kursus mahir dasar. Begitu adik-adik. Oke, sebelum Kak Yatno meninggalkan tempat ini, Kak Yatno akan mengajak kalian untuk menyanyi ya. Menyanyi untuk kenang-kenangan saat pertemuan pagi ini. Maaf, siang ini ya. Kita akan menyanyikan lagu yang paling mudah. Siji loro telu ojo lali karo aku. Setunggal kalih tiga ampun supen kalih kulo. 1, 2, 3 jangan lupa sama saya. 1, 2, 3 don't forget me. Wana bakti Raja rimba marinir marin hantu laut Kopaska hantu di udara pramuka kura-kura ninja. Setiap kegiatan tidak pernah masuk koran. Rapotku bagus semua, mamaku semakin cinta. Komandan naik mobil Bintara, naik motor Kopaska, naiknya sepeda pramuka, jalan kaki saja. Oke, yuk 3 kali tepuk pramuka. Yes, oke ya, selamat siang, sampai ketemu besok di lain waktu yang akan datang. Oke, selamat siang.